wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pagi hari ini kita berkumpul di Majlis Ta'lim Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau dan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita sekalian dengan berkat beliau. Kita doakan guru kita Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi agar diberikan kesehatan, dan segenap keluarga besar Al-Habib Ali bin Abdul Rahman, Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman diberikan afiat, dan juga guru kita Al-Habib Ali bin Abdul Rahman pun diberikan kesehatan, afiat dan keberkahan, dan semua para guru-guru kita insyaallah Allah Ta'ala berikan afiat, amin ya rabbal alamin. Dibahas di dalam kitab An-Nasaih Diniyah barusan hal-hal yang mengenai haji. Haji merupakan salah satu rukun Islam. Al-hajju fardun wa kadzaka umrah lam yajiba fil umri ghaira marrah. Haji adalah suatu kewajiban, begitu juga umrah kewajiban. Haji hukumnya wajib, umrah pun juga hukumnya wajib, dan keduanya seumur hidup hanya wajib satu kali. Wajibnya itu seumur hidup satu kali. Haji wajibnya satu kali, umrah juga wajibnya satu kali. Yang kedua sunnah, yang ketiga sunnah, tapi yang wajib yang pertama hajatul Islam tersebut. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadat haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Diperintahkan kita untuk menyempurnakan ibadat haji dan ibadat umrah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dahulu memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memerintahkan umat ini melaksanakan ibadat haji. Dan juga dahulu ketika Nabi Ibrahim ala nabiyina wa alaihi afdhalus salawat wa azka taslim, beliau bersama putranya Nabi Ismail merenovasi Ka'bah, membangun Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Makkah mubarakan wa hudan lil alamin. Rumah Allah yang pertama dibangun di muka bumi yaitu Ka'bah yang berada di kota Makkah, dulu namanya Makkah. Pertama tempat ibadat yang dibangun, nah itu adalah Ka'bah. Setelah itu baru Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Dalam Sahih Al-Bukhari Rasulullah ditanya, "Kam kanat bainahuma?" Berapa tahun selisih antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Ka'bah dengan Masjidil Aqsa itu selisihnya berapa tahun? Dia bilang pertama dibangun Ka'bah selisihnya 40 tahun kemudian baru Masjidil Aqsa dibangun. 40 tahun selisihnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selesai membangun Ka'bah tersebut, maka Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengundang manusia. Ini padang pasir, kosong, gak ada manusia. Wa adzin fin nas bil hajj. Umumkan, undang manusia untuk pergi berziarah ke rumahnya Allah, berhaji ke rumahnya Allah ini. Maka Nabi Ibrahim bertanya, "Ya Rabb, suara saya sampainya kemana? Saya umumkan, saya panggil, suara saya nyampainya kemana? Gak ada orang di sini." Maka diperintahkan oleh Allah Ta'ala, "Engkau alaikal adzan wa alainal balagh." Tugasmu mengumumkan, memanggil, kami yang menyampaikan panggilanmu kemana nanti. Maka Nabi Ibrahim pun memanggil, "Ayuhan nas, sekalian manusia, Allah Ta'ala mengundang kalian untuk berziarah ke rumahnya, untuk berhaji ke rumahnya." Maka panggilan Nabi Ibrahim tersebut yang berada di alam dunia ini disampaikan suaranya oleh Allah Ta'ala ke alamul dzar, ke alamul arwah, sampai suara Nabi Ibrahim menembus ke alam arwah, diperdengarkan kepada ruh benih-benih manusia yang belum terlahir ke muka bumi ini. Dan di antara mereka banyak yang menjawab panggilan tersebut. Mereka berkata, "Labbaik Allahumma labbaik." Itu ulama bilang, yang menjawab di alam tersebut, dia jawab panggilan itu labbaik satu kali, insya Allah ditakdirkan pergi hajinya satu kali.
Yang menjawabnya 2 kali, insya Allah nanti ketika dia terlahir ke alam dunia ditakdirkan pergi hajinya 2 kali. Yang dia mengucapkan labbaiknya talbiyah, menjawab panggilan itu 3 kali, 10 kali, dan sejumlah itulah dia ditakdirkan pergi haji. Yang kagak jawab memang nasib dia kali, nggak ditakdirkan pergi haji. Sebab apa yang terjadi di sana itu punya kaitan, ya, dengan apa yang terjadi di alam al-arwah, berkaitan nih dengan apa yang terjadi fi alamil ashbah, di alam dunia ini. Sampai Rasulullah menyatakan al-arwah junudun mujannadah ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha talaf. Arwah sebelum mereka terlahir ke alam dunia, di alam sana itu mereka saling berkelompok-kelompok. Yang di sana ketemuan, ditakdirkan di dunianya juga ketemuan. Tapi yang di sana dia menjauh, berselisih jalan, berpisah jalan, maka di dunia pun juga demikian. Nah ini kita ngumpul di dunia nih, sekarang nih kita ngumpul, berarti dulu kita emang ditakdirkan untuk ngumpul. Dulu kita di sana ngumpul, sekarang kita ngumpul di sini. Insya Allah di akhirat kita ngumpul sama-sama. Ya, kita ngumpul di majelis Al-Imam Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, ya, bersama salihin, bersama ulama. Insya Allah besok hari kiamat kita ngumpul dalam barisan Al-Imam Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Amin ya rabbal alamin. Nah itu disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum. Ambil cara haji kalian itu dari saya, kata Rasulullah. Terus Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan keutamaan dalam pergi haji. Kewajiban pergi haji itu bagi mereka yang mampu, man istata'a ilaihi sabila wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Di antara rukun Islam, fondasi Islam, pergi haji bagi mereka yang mampu, punya kemampuan. Kemudian juga barang siapa yang memiliki kemampuan, man malaka zadan wa rahilatan, dia memiliki bekal, dia punya ongkos untuk pergi haji, walam yahuj, tapi dia nggak pergi haji, maka silahkan insya'an mata Yahudian atau Nasranian. Dia boleh mati dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani, manakala dia punya kemampuan, kelapangan untuk pergi haji, tapi dia tidak pergi haji. Kita apabila diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, jangan tunda untuk amalan pergi haji tersebut. Kita udah ada rezeki, daftar dari sekarang, dapatnya 10 tahun lagi. Ya masa bodoh, yang penting daftar dulu dah. Ikhtiar dulu, usaha dulu. Ntar Allah, sebab haji ini undangan dari Allah Ta'ala. Ada orang yang duitnya banyak tapi gak pergi haji. Ada orang yang gak punya duit tapi pergi haji udah berkali-kali. Subhanallah, haji itu murni undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pahalanya haji, man hajja walam yarfuth walam yafsuk kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummuh. Barang siapa yang pergi haji, dia tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, tidak melakukan kemaksiatan dalam hajinya, maka dia keluar dari dosanya, kharajat min dunubihi, dia keluar dari dosanya seperti bayi baru dilahirkan dari perut ibunya, enggak ada dosa sama sekali, tapi dia punya pahala yang demikian banyak. Tahu kan apa dosa yang paling besar, kata Imam Al-Ghazali? Itu kata Ghazali, dosa yang paling besar orang yang wukuf di padang Arafah di musim haji. Dia hadir haji, dia ada di Arafah, tapi dia baru merasangka dosa saya nggak diampuni nama Allah Ta'ala. Itu orang yang paling gede dosanya. Itu di hari Arafah, setan nangis, iblis nangis, dia merasa sial, merasa sedih, uring-uringan, histeris, sampai dia taruh pasir di atas kepalanya. Tuh orang kalau udah taruh pasir di atas kepalanya tuh udah nangis luar biasa deh, nangisnya dia. Nah itu kenapa dia nangis seperti itu? Karena Allah Ta'ala memberikan ampunan kepada umat manusia yang wukuf di padang Arafah. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu orang udah pergi haji, berkali-kali dia pergi haji. Alhasil di haji dia yang kesekian belas atau kesekian puluh kali,
di padang Arafah. Dia bilang, ya Rabb, saya udah haji sekian kali. Haji saya yang pertama udah ada buat saya pahalanya. Haji saya yang kedua buat orang tua saya. Nah sisa haji saya belasan kali, puluhan kali, itu saya berikan, saya hadiahkan buat orang yang wukuf di padang Arafah tapi hajinya nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Saya hadiahkan buat mereka. Begitu. Malam harinya dia tidur, udah kelar haji nih, malam harinya dia tidur, dia mimpi. Dia dengar suara yang berkata kepada dia, engkau mau belagak dermawan kepada yang maha dermawan. Nah, kamu mau bersikap dermawan, bersikap pemurah terhadap Allah yang maha pemurah. Mau adu dermawan, mana lebih dermawan mana lebih memberi mana. Ketahuilah, tidak ada satu orang pun yang wukuf di tempat ini melainkan hajinya semuanya saya terima. Kata Allah dalam mimpinya orang tersebut. Nggak ada yang saya tolak, semuanya saya ampunin, semuanya saya terima, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang untuk dapetin haji yang makbul susah, harus dari duit yang halal, bukan duit boleh nyolong. Ya, warisan mestinya dia bagi-bagi, dia sikat semuanya, terus pakai buat pergi haji, jadi dosanya kehapus. Nggak bisa, nggak kehapus dosanya. Tetap hitung-hitungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang apabila dia pergi haji dari harta yang halal, waktu dia talbiyah mengucapkan labbaik, Allahumma labbaik, Allah Ta'ala bilang labbaik wa sa'daik, aku menyambut kedatanganmu wahai hambaku, keberuntungan bagimu wahai hambaku. Sungguh hartamu dari yang halal, bekalmu dari yang halal, dan hajimu saya terima. Haji juga makbul, saya terima. Tapi kalau dari duit yang haram dia pergi haji, maka ketika dia bilang labbaik wa sa'daik, Allah Ta'ala nyautin la labbaik wa la sa'daik. Waktu dia bilang ya Allah saya datang menghadap kepadamu, Allah Ta'ala bilang tidak ada selamat datang bagimu, tidak ada keberuntungan bagimu, bekalmu dari yang haram, ongkosmu dari yang haram, hajimu tidak saya terima. Begitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, ini seorang wali besar, ulama besar, tabi'in yang luar biasa afdalnya, yang paling afdal, yang sangat mulia. Ada Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Siti Fatimah, cucunya Nabi Muhammad. Itu dia kalau malam tahajud tiap malam 1000 rakaat. Lain itu dia sedekah. Sedekahnya dia, Masya Allah, nggak tanggung-tanggung. Itu dia sedekah kepada 300 fakir miskin, sekitar 150 rumah tangga fakir miskin. Dia infakkan, nafkahi mereka, dan mereka nggak tahu dari mana sumber rezeki yang mereka dapat. Tahunya subuh, tiap subuh tuh udah ada rezeki di depan pintu rumah mereka, cukup buat sebulan mereka, untuk beberapa hari mereka. Itu kerjaannya dia tiap malam. Dan mereka nggak tahu kalau ini adalah nafkahnya Imam Ali Zainal Abidin. Beliau malam sholat tahajud 1000 rakaat. Itu beliau kalau pergi haji, kalau dia udah pergi haji nih, apa yang beliau lakukan? Udah siap pakai ihram, udah mandi, udah wudu, udah harum, udah pakai ihram. Terus dia naik kendaraannya, terus dia bilang, baru mau bilang labbaik, mukanya pucat, belum ngomong, mukanya udah pucat, gemeteran, tahu-tahu pingsan. Begitu sadar, akhirnya dia wudu lagi, siap lagi, naik kendaraannya, mau bilang labbaik, pingsan lagi. Sampai 2 kali 3 kali tanya, ya Imam kenapa? Akhirnya dia bilang, saya takut. Waktu saya bilang labbaik, tahu-tahu Allah Ta'ala nyautin, tiada selamat datang bagimu, tiada keberuntungan bagimu. Itu saya takut disautin begitu sama Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Dia yang amalannya luar biasa, 1000 rakaat tiap malam masih takut begitu. Mestinya yang takut tuh kita, bukan dia. Wah kata dulu tuh Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, dia kalau udah pergi haji, Masya Allah, yang ikut rombongan sama dia sampai 12.000 orang. 12.000 orang semua tuh dengan nafkahnya dia, makan dari dia, jamuan dari dia, semuanya dia yang jamu merekanya. Radhiyallahu anhu warḍah. Nabi itu pernah bilang, birrul hajj
It'amut ta'am walinul kalam. Mau haji yang mabrur. Tahu apa haji yang mabrur? Mau haji yang mabrur, ngasih makan orang, mengucapkan kata-kata yang lembut, kata-kata yang bagus. Itu kalau mau haji yang mabrur. Jangan kalau udah mau haji, di sananya dia ngomong kata-kata yang kotor, kata-kata yang porno, kata-kata yang tidak baik. Ada lagi juga di sana uring-uringan, berkeluh kesah, makanannya begini, cateringnya begini, tempat tinggalnya begini. Ya kalau udah haji sih ya terima aja. Kalau mau komplain sebelum pergi haji, atau ntar deh kalau udah pulang, kalau udah di sana ya udah kelas, terima dasip dah. Kalau ada begitu, jangan kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, apalagi sampai mencaci maki, menyumpah serapah di sana jangan. Ucapkan kata-kata yang baik. Mau haji yang mabrur, it'amut ta'am, kasih makan orang, jamu kepada manusia. Nah itu baru hajinya mabrur. Dan nafkah yang diinfakkan di dalam haji itu seperti nafkah fi sabilillah. Itu setiap 1 dirham yang kita nafkahkan itu dikalikan 700 kali lipat pahalanya. Kemudian juga nafkah yang kita infakkan untuk pergi haji digantikan oleh Allah Ta'ala berlipat ganda. Digantikan berlipat-lipat ganda. Jadi jangan takut miskin kalau kita pergi haji. Nah, kalau saya pergi haji ntar saya bangkrut. Ini haji mahal banget. Kalau saya pergi haji ntar saya jatuh miskin. Kagak. Nggak bakalan jatuh miskin kalau kita pergi haji. Kagak. Karenanya itu laksanakan. Kalau kita udah mampu, pergi haji dah. Berangkat. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Haji yang mabrur nggak ada balasan yang setimpal baginya kecuali surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah karenanya itu, ayo kita niat. Biar kata kita masih belum punya duit, ya kita niat sekarang. Oh punya duit 5.000 perak, ya Allah nih 5.000 nih nggak ada harganya kalau mau kita setorin haji. Tapi kita niatin, Arab nih buat pergi haji, buat apa namanya tabungan kita nih pergi haji. Niat dari situ. Ya, niatin pergi haji dari sekarang, ya Arab saya pengen pergi haji. Kalau kita mau pergi haji minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengemis kepada Allah Ta'ala, insya Allah dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Sebab an-niyah matiyah. Niat itu adalah jembatan untuk mencapai segala harapan kita. Man fataha ala nafsihi baban niyah hasanah fataha Allah alaihi sab'in min abwabi taufiq. Yang membuka bagi dari dirinya satu pintu niat kebaikan, Allah Ta'ala bukakan baginya 70 pintu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dibukakan untuk dia menjalankan niat yang dia niatkan tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan bagi kita, menjadikan kita bisa pergi ziarah ke makam Nabi Muhammad, bisa pergi haji ke Baitillahil Haram, bisa tawaf di Ka'bah, bisa nyium Hajarul Aswad, bisa sa'i antara Safa dan Marwah, dan kita bisa beriktikaf di Masjidil Haram, dan kita bisa hadir di Padang Arafah bersama orang-orang yang wukuf, mabit di Mina bersama orang-orang yang mabit, dan kita dijadikan orang-orang yang berkunjung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan jamuan besar dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma balighna wa haula hajjul baitil haram ziyarat Nabi alaihi salam wa azka salam. Allahumma yassir lana umurana wa jannibna al-usra birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.